Halo Bapak Ibu dosen hebat dimanapun berada, pembelajaran berdasarkan asesmen menjadi kunci agar layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus menjadi lebih efektif. Kompetensi mahasiswa untuk menggunakan data perkembangan belajar peserta didik dapat membantu menentukan bagaimana dan kapan peserta didik membutuhkan dukungan. Pembelajaran dan asesmen merupakan proses yang saling terkait dan berkelanjutan untuk mewujudkan proses pembelajaran yang semakin meningkat. Bapak Ibu dosen hebat, mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1 ini adalah bagian pertama dari 2 seri modul prinsip pengajaran dan asesmen untuk peserta didik berkebutuhan khusus di pendidikan luar biasa atau PLB. Mata kuliah ini memiliki komponen teori dan praktik secara seimbang dengan fokus pendalaman pengetahuan dan keterampilan tentang prinsip pengajaran dan asesmen bagi peserta didik berkebutuhan khusus secara utuh dan berkesinambungan. Pembelajaran di mata kuliah ini dapat melibatkan instruktur yang berasal dari guru penggerak maupun praktisi pendidikan. Pembelajaran dimulai dengan mahasiswa menelaah asesmen dan rancangan pembelajaran yang ada di kelas untuk melihat kesesuaian antar keduanya. Selanjutnya, mahasiswa mengembangkan instrumen asesmen dan menggali kemampuan peserta didik untuk menetapkan rancangan pembelajaran. Aktivitas selanjutnya adalah praktik asesmen dan pembelajaran. Pada tahap ini, mahasiswa melaporkan kemampuan peserta didik saat ini, serta menetapkan tujuan jangka panjang dan pendek yang disertai dengan perangkat pembelajaran untuk persiapan PPL 1. Selanjutnya, mahasiswa akan mengembangkan rencana penataan lingkungan yang mendukung proses pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran selanjutnya diselenggarakan secara berkelanjutan dalam siklus yang berkesinambungan. Hasil monitoring peserta didik yang sesuai target pembelajaran akan tetap dilanjutkan proses pembelajarannya. Namun, bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang tidak sesuai target, akan dilanjutkan dengan asesmen diagnostik untuk penetapan adaptasi intervensi sebagai upaya perbaikan. Modul mata kuliah ini menggunakan pendekatan alur merdeka, yaitu mulai dari diri sendiri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi pemahaman, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Alur merdeka didasarkan dari teori pembelajaran orang dewasa oleh Bransford dan rekan tahun 2000. Modul ini diawali dengan pertanyaan untuk merefleksikan apa yang sudah diketahui sebelumnya sebagai pemetaan pengetahuan awal mengenai asesmen dan pembelajaran yang efektif untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Pada tahap berikutnya, mahasiswa akan menelaah hasil asesmen dan pembelajaran guru, merancang asesmen lanjutan ke peserta didik, dan penentuan tujuan pembelajaran peserta didik, menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik peserta didik, merancang pembentukan lingkungan belajar yang mendukung, praktik pembelajaran di sekolah selama 3 pertemuan, paparan, refleksi, dan laporan. Proses pembahasan dari topik tersebut dilakukan melalui kegiatan kolaborasi, demonstrasi, dan elaborasi pemahaman, pembuatan peta konsep, dan aksi nyata yang didasarkan pada refleksi. Asesmen dilakukan dengan penilaian unjuk kerja dan penilaian produk, serta 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Penilaian unjuk kerja terdiri dari pertama, presentasi rancangan lingkungan kelas yang nyaman, dan berikutnya, refleksi praktik pembelajaran. Penilaian produk terdiri dari rancangan lingkungan kelas yang nyaman,
rubrik penilaian perkembangan hasil belajar, laporan praktik pembelajaran, dan hasil refleksi. Bapak Ibu dosen hebat, dengan proses pembelajaran ini, mahasiswa calon guru untuk peserta didik berkebutuhan khusus akan terlatih untuk membuat pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik serta merefleksikan hasil analisis tersebut untuk melakukan perancangan pembelajaran yang efektif. Sampai jumpa. Mari bersama-sama bergerak menuju guru profesional dalam wujudkan Merdeka Belajar.